Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Tarisya, Fitriani, Maulida Mesya, dan Gemma Audi. Kami di sini akan mereview materi mengenai mata kuliah Psikologi Sosial 2. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Pengaruh sosial merupakan usaha seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, nilai, atau persepsi atau tingkah laku orang lain. Kontrol pribadi merupakan suatu konsep yang menunjukkan keyakinan individu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. 1. Ada konformitas, mengacu pada kecenderungan individu untuk mengubah persepsi, opini, dan perilaku mereka, sehingga sesuai dengan norma-norma kelompok. Ini ada pengaruh mayoritas, yaitu ukuran kelompok, perbedaan budaya, perbedaan usia dan jenis kelamin, kesadaran terhadap norma. Ada juga pengaruh minoritas, yaitu harus fleksibel dan terbuka agar pengaruh dalam kelompok seseorang yang minoritas harus menunjukkan kegigihan dan semangat agar kelihatan lebih menonjol. 2. Ada kompleks atau ketundukan. Pengaruh sosial ketika seseorang membuat permintaan langsung yang eksplisit terhadap kita dengan harapan kita akan mengikuti. 3. Ada kepatuhan. Itu suatu kondisi di mana seseorang patuh terhadap otoritas. Ada juga kontrol diri, merupakan suatu konsep yang menunjukkan keyakinan individu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada juga termaksud keberhasilan atau kegagalan merupakan bagian di dalam kehidupan yang disebabkan oleh kendali diri ataupun di luar kendali diri. Perilaku agresi. Perilaku agresi adalah perilaku yang mengarah pada melukai seseorang secara sengaja, membunuh, menghina secara verbal, merusak sesuatu, dan memukul dalam keadaan marah. Istilah agresi yang pertama, ada offensive aggression, yaitu agresi yang tidak secara langsung disebabkan oleh perilaku orang lain. Yang kedua, ada retaliatory aggression, adalah agresi yang merupakan respon terhadap provokasi orang lain. Berdasarkan niatnya, instrumental aggression yaitu ketika agresi adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu emotional aggression yaitu agresi yang melibatkan keadaan emosional seseorang yang sedang marah. Hukuman dapat menukar agresi bila yang pertama, segera diterapkan setelah perilaku agresif. Kedua, cukup kuat untuk mengatur perilaku. Kemudian ada upaya menurunkan tingkat agresivitas. Yang pertama, memberikan reward untuk perilaku non-agresif. Yang kedua, sediakan model untuk perilaku non-agresif. Ketiga, gunakan kipas angin atau AC ketika ruangan panas. Dan keempat, kurangi akses dan penggunaan senjata. Kemudian ada efek media terhadap agresif. Penguat perilaku kekerasan. Yang pertama, ada gambaran kekerasan non-seksual. Contohnya temuan-temuan pada media rapat menggambarkan bahwa kekerasan di media meningkatkan kemungkinan perilaku agresif. Lalu ada efek seketika, ada efek jangka panjang, ada imitasi, ada materi pornografi, dan ada kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya ada tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial adalah perilaku sosial yang menguntungkan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Perilaku prososial tersebut seperti memberi bantuan, berbagi, berdonasi, bekerja sama, dan pekerjaan sukarela. Tingkah laku prososial terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tingkah laku altruistik, yang kedua ada aspek-aspek altruistik, yang ketiga ada faktor-faktor altruistik. Masuk ke poin yang pertama, tingkah laku altruistik. Bahwa altruistik merupakan motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang yang altruis, peduli dan mau membantu orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak mengharapkan imbalan. Poin 2. Aspek-aspek altruistik. Dalam aspek altruistik ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan perhatian terhadap orang lain. Contohnya seseorang membantu orang lain karena adanya rasa kasih sayang, pengabdian, kesetiaan yang diberikan tanpa ada keinginan untuk memperoleh imbalan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, membantu orang lain. Seseorang membantu orang lain disadari oleh keinginan yang tulus dan dari hati nurani orang tersebut tanpa ada pengaruh dari orang lain.
Yang ketiga, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Dalam memberikan bantuan kepada orang lain, kepentingan yang bersifat pribadi dikesampingkan dan lebih fokus terhadap kepentingan orang lain. 3. Faktor-faktor altruistik. Yang pertama ada faktor internal atau imbalan atau reward. Imbalan yang bersifat eksternal yaitu kita memberi untuk mendapatkan sesuatu. Dan imbalan yang bersifat internal ketika memberikan pertolongan kepada orang lain akan merasa lebih baik setelah melakukan kebaikan. Empati. Ketika kita merasakan empati, kita tidak berfokus terhadap banyak kepada tekanan yang kita rasakan sendiri, melainkan berfokus kepada mereka yang mengalami. Yang kedua ada faktor situasional. Jumlah pengamat untuk menginterpretasikan apa yang sedang terjadi sebagai suatu masalah atau suatu kondisi darurat dan memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk berasumsi bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengambil suatu tindakan. Membantu ketika orang lain membantu atau ada model. Adanya model yang melakukan perilaku altruistik dapat memotivasi seseorang untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Tekanan waktu. Orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung tidak melakukan perilaku altruistik, sedangkan orang yang punya banyak waktu luang lebih besar kemungkinannya untuk memberikan pertolongan kepada yang memerlukan. Adanya kesamaan. Kesamaan erat dengan kaitannya dengan menyukai, dan menyukai terkait dengan membantu. Kita akan lebih empati dan cenderung membantu seseorang yang sama atau mirip dengan kita. Yang ketiga ada faktor personal, sifat-sifat kepribadian. Para peneliti menemukan bahwa seseorang memiliki emosional positif yang tinggi, empati dan efikasi diri adalah orang yang paling besar kemungkinan memiliki perhatian dan bersedia memberikan bantuan. Jenis kelamin. Peranan gender terhadap kecenderungan seseorang untuk menolong sangat bergantung pada situasi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan. Laki-laki cenderung mau terlibat melakukan altruisi pada situasi darurat yang membahayakan, sedangkan perempuan lebih mau terlibat dalam aktivitas altruistik pada situasi yang bersifat memberi dukungan emosi, merawat, dan mengasuh. Religiusitas. Semua ajaran-ajaran agama besar secara eksplisit mendorong altruisme. Oleh karena itu, semakin kuat keyakinan agama seseorang, maka semakin tinggi altruisme seseorang. Demikian review materi singkat dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.